Selamat pagi para siswa semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu bab 1 tentang ilmu sosiologi dan upaya mengkaji ragam gejala sosial dalam masyarakat, ya. Sebelum Bapak menyampaikan dalam bentuk konsep apa yang dimaksud ilmu sosiologi, seperti yang Anda lihat di gambar, ya, ada kegiatan swafoto yang dilakukan oleh anak muda atau kaum milenial, ya. Apakah yang dilakukan oleh anak muda ini termasuk sebagai suatu fenomena sosial atau tidak? Kalau ini sebagai fenomena sosial, berarti secara tepat ini merupakan objek kajian sosiologi, ya. Biasanya kegiatan ini sering dijumpai di tempat-tempat objek wisata atau tempat-tempat tertentu yang dianggap menarik, atau tempat-tempat yang memiliki memori yang momennya pas untuk mengambil gambar bersama. Para siswa semua yang berbahagia, ya, pada kesempatan ini, ya, kita sebelum mengkaji tentang ilmu sosiologi, terlebih dahulu saya sampaikan kepada Anda semua, ya, kita sebagai makhluk yang beriman dan yang berketuhanan, pertama-tama kita menunjukkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan ini kita diberi kesehatan yang baik, ya. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini juga menunjukkan bahwa Anda membawa kabar yang positif, tandai dengan kesehatan yang baik, apalagi situasi sekarang sedang adanya masa tanggap darurat, adanya masa pandemi. Kepada para siswa yang berbahagia, kita, ya, sebelum menjelaskan, terlebih dahulu saya sampaikan tujuan pembelajaran pertemuan kita, ya. Pertama, yaitu tujuan pembelajaran kita setelah memahami tentang ilmu sosiologi dalam ragam gejala sosial, Anda bisa mengetahui dan bisa mendefinisikan apa itu ilmu sosiologi, ya. Anda juga bisa menyampaikan karakteristik atau ciri-ciri dari ilmu sosiologi, sejarah perkembangan sosiologi, dan pada akhirnya Anda bisa menyebutkan dan pendapatnya dari para tokoh sosiolog yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kemudian yang kedua, melalui analisis kasus, nanti diharapkan Anda mampu menjelaskan berbagai ragam gejala sosial yang ada di dalam masyarakat secara tepat, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dengan melalui penelitian sederhana yang terkait dengan penerapan ilmu sosiologi, siswa semua bisa menunjukkan adanya sikap peduli untuk mengungkap gejala sosial, ya. Melalui penelitian menunjukkan sikap peduli untuk mengungkapkan gejala sosial yang ada di lingkungan kita secara tepat, ya. Baik, di dalam bab 1 ini nanti ada 3 cakupan. Yang A adalah pemahaman kita tentang ilmu sosiologi, kemudian yang B, gejala dan realita sosial sebagai kajian ilmu sosiologi, kemudian yang C, fungsi sosiologi dan peran sosiologi dalam masyarakat. Kepada para siswa yang berbahagia,
di dalam menelaah ilmu sosiologi, yang pertama-tama yang kita ketahui adalah pengertian atau definisi sosiologi. Ya, Bapak tidak usah mendikte atau tidak usah menyampaikan definisi sosiologi. Tolong nanti siswa melalui literasi atau referensi yang lain, ya, atau melalui electronic book, nanti Anda mencari pengertian sosiologi. Dari Indonesia saya ambilkan menurut pendapat dari Selo Sumardian, ya, dan Sulaiman Sumardi. Saya ulangi, Anda mencari definisi sosiologi menurut, ya, Selo Sumardian dan Sulaiman Sumardi. Kemudian yang dari luar nanti Anda pilih menurut Pitirim Asurukin, ya, Pitirim Asurukin. Nanti dari penggalian informasi nanti Anda akan tahu Pitirim Asurukin itu sosiolog dari mana, ya, dan apa definisinya sosiologi yang dia utarakan. Dan saya tambahkan lagi, silahkan juga nanti menurut pendapat yang lain, bisa menurut Rocek dan Weren ataupun menurut ahli yang lain, ya, silahkan. Dari luar negeri Anda ambil 2, ya. Setelah Anda pelajari, tolong simpulkan menurut pendapat mereka, ya. Yang kedua adalah ciri-ciri sosiologi. Nanti ada 4 ciri, ya, yang secara mendalam akan kita pelajari, ya, teoritis, non etis, kumulatif, dan empiris. Kemudian sejarah munculnya sosiologi, kita mulai dari sejarah awal lahirnya sosiologi. Sebenarnya sosiologi itu adalah merupakan bentuk pencabangan atau lahir dari ilmu filsafat sosial. Nah, bagaimana nanti perkembangannya akan secara detail muncul di dalam sejarah perkembangan sosiologi. Kemudian yang keempat, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, ya, mestinya memiliki syarat-syarat, ya, harus objektif, ya, harus bisa ditelaah dan sebagainya, ya. Yang kelima, tokoh sosiologi dan teori sosiologi, ya, baik nanti dari luar maupun dari Indonesia. Yang keenam, cabang-cabang ilmu sosiologi, ada ilmu sosiologi pendidikan, sosiologi agama, sosiologi hukum, dan seterusnya. Baik, bagaimana kita cara memahami sosiologi para siswa, ya? Jadi menurut Anda apa yang dimaksud dengan sosiologi, ya? Sosiologi berasal dari 2 kata, sosius dan logos, ya. Sosius itu artinya kawan atau masyarakat sosial, ya. Logos artinya ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Ini adalah etimologi, pengertian berdasarkan asal-usul kata. Katanya sosiologi berasal dari 2 kata, sosius dan logos. Jadi pengertian menurut asal-usul kata, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, ya. Kemudian di bawahnya itu salah satu contoh definisi sosiologi menurut Selo Sumardian. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi, ya, proses sosial, struktur sosial, dan termasuk perubahan-perubahan sosial. Atau Bapak sering mengatakan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, termasuk di dalamnya perubahan-perubahan sosial, ya. Nah, dari ini bisa saya tambahkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan struktur sosial, ya. Struktur sosial adalah jalinan unsur atau keseluruhan jalinan antar sosial, antar unsur sosial, keseluruhan jalinan